dari Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini kami berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Bersama saya Lina Usmawati dari SD Negeri Depok Panjatan. Saya Yogawati Wulandari dari SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Dan saya Tessa Initasari dari SMK Negeri 1 Panjatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tessa, bagaimana kabarnya Bu Tessa hari ini? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik, Bu. Ya, terkait rencana praktek coaching hari ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tessa. Ini saya ingin mengajak Bu Tessa untuk mendiskusikan rubrik penilaian yang akan digunakan untuk mengamati jalannya proses coaching nanti. Baik, Bulan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Tessa kembangkan agar proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar? Iya, Bulan. Saya itu ingin meningkatkan kemampuan kehadiran penuh saya, present, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik, Bu Tessa, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara khusus ingin saya observasi? Keterampilan berbicara saya, Bu, sehingga selama proses coaching nanti saya dapat bersikap netral tanpa menilai atau berasumsi dengan asumsi saya sendiri, sehingga pertanyaan yang saya ajukan kepada coach ini dapat menemukan solusinya. Baik, menurut Bu Tessa, dari hal yang ingin dikembangkan tadi, indikator ketercapaian seperti apa yang Bu Tessa inginkan? Saya ingin coach itu memahami apa yang saya tanyakan, kemudian dapat mengarahkan dan membantu coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, silakan setelah ini Bu Tessa bisa melakukan sesuai yang Bu Tessa harapkan tadi. Saya akan mendengarkan dialog selama proses coaching itu berlangsung. Saya akan mencatat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan kembali setelah proses coaching itu selesai. Nah, selamat mencoba Bu Tessa. Ya, baik, Bulan. Selamat siang, Bu Lina. Bagaimana kabar hari ini, Bu Lina? Selamat siang, Bu Tessa. Kabar saya hari ini yang baik, Bu Tessa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Lina saat akan memulai sesi coaching ini? Apakah ada hal khusus yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu? Iya, Bu. Saya dan Bu Sarah dalam pembelajaran saya beberapa murid terlihat malas-malasan dan itu di kelas. Saya menghargai kejujuran Bu Lina. Baik, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk belajar solusi bersama ya, Bu Lina ya. Lalu apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi untuk hari ini? Ada, Bu. Gimana, Bu? Ketika pembelajaran di kelas, beberapa murid memang terlihat malas-malasan tidur di kelas. Sudah saya tegur, Bu, tapi masih seperti itu. Sebagian murid cenderung tidak aktif. Hal ini juga akan mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran dan khawatirnya juga menular ke murid atau teman yang lain, Bu. Baik, berarti apa tujuan yang ingin Bu Lina capai dari sesi kita kali ini? Yang saya capai yaitu saya ingin tahu bagaimana cara memberikan perlakuan kepada siswa-siswa saya agar pembelajaran menjadi aktif, murid merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Sebelum kita mulai ya, menurut Bu Lina, definisi pembelajaran aktif, pembelajaran menyenangkan itu seperti apa, Bu Lina?
pembelajaran seperti apa yang Bu Lina inginkan? Pembelajaran aktif yang saya inginkan, semua murid dapat terlihat secara proaktif di setiap kegiatan pembelajaran dengan melakukan inisiatif atau mengambil keputusan tanpa menunggu instruksi dari saya sebagai guru. Sedangkan pembelajaran yang menyenangkan menurut saya selama proses pembelajaran yang tidak membosankan bagi murid, mereka merasa rileks dan nyaman selama mengikuti proses pembelajaran. Baik Bu Lina, apa ukuran keberhasilan Bu Lina sendiri dari sisi coaching ini? Saya sudah merencanakan apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kira-kira saya tuh ingin tahu ya Bu ya, apa yang membuat Bu Lina itu merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan itu Bu? Mungkin ya Bu, karena waktu yang saya punya terbatas, sehingga untuk berbagi dengan pekerjaan yang lain agak kesulitan. Dan juga referensi saya dalam melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan masih kurang. Baik, dari tantangan itu, bagaimana Bu Lina menghadapi situasi tersebut? Untuk kendala waktu, saya akan menemukan skala prioritas dan akan meluangkan waktu dalam membuat media yang mendukung pembelajaran aktif dan menyenangkan. Baik, Saya juga akan mencari referensi melalui YouTube agar dapat menambah wawasan saya dalam mengembangkan pembelajaran yang aktif. oke. Kemudian apa peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh Bu Lina? Dengan menggunakan media, saya yakin murid menjadi lebih aktif untuk mengikuti role yang ada pada langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan. Kita akan bersama-sama mencari solusinya ya Bu Lina untuk menghadapi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Lina tambahkan, ingin disampaikan? Itu ada saya lihat murid-murid saya itu cenderung memahami dalam pembelajaran. Baik, sekarang kita akan merancang rencana aksi ya Bu Lina. Apa rencana dari Bu Lina kira-kira untuk mencapai tujuan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu? Saya ingin mengembangkan media pembelajaran aktif yang dapat dimanfaatkan langsung oleh siswa, sehingga siswa saya dapat membangun pemahamannya secara mandiri. Oke, dari hal itu kira-kira kekuatan apa atau aset apa yang Bu Lina miliki sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai? Untuk aset di sekolah saya, kebetulan semua murid punya laptop dan ada akses wifi yang dapat dimanfaatkan. Dari langkah itu prioritas apa yang akan Bu Lina lakukan dari rencana aksi ini? Saya akan mulai dengan meluangkan waktu secara khusus untuk mengidentifikasi materi apa yang kira-kira cocok dengan media tertentu. Kemudian akan saya buat media pembelajaran itu dengan memperhatikan karakter konten. Baik. Kemudian Bu Lina, strategi apa yang akan Bu Lina lakukan untuk mencapai tujuan? Kemudian solusi-solusi apa yang bisa Bu Lina tawarkan? Baik, rencana saya akan menggunakan media pembelajaran dan LKPD untuk mengontrol murid agar tetap pada langkah pembelajaran yang diinginkan. Luar biasa sekali Bu Lina, itu sudah merupakan langkah-langkah yang sangat baik ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detailnya itu nanti akan membantu Bu Lina mengatasi tantangan dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu sehingga bisa menjadi lebih efektif ya. Lalu bagaimana Bu Lina melihat rencana aksi ini? Kalau dari skala 1 sampai 10, bagaimana keterlaksanaan dari rencana Bu Lina ini? Selamat siang Bu Tessa. Selamat siang Bu Lan. Thank you.
coaching kemarin. Kemudian ini sebagai langkah tindak lanjutnya kita akan mendiskusikan apa hal yang menjadi perhatian dari Bu Tessa dan saya. Saya sudah menuliskan atau mencatat poin-poin apa yang nanti mungkin bisa kita diskusikan. Mungkin akan saya mulai dengan bagaimana Bu Tessa menilai sendiri performa yang sudah dilakukan kemarin. Baik Bu Bulan, kegiatan coaching yang saya lakukan kemarin, saya merasa sudah melaksanakan implementasikan audit aku, baik mulai dari tujuan, identifikasi, hanya saja Bulan, saya merasa pemilihan kata yang saya gunakan ini masih kurang efektif. Baik, apa yang membuat Bu Tessa bisa berpikir demikian? Saya rasa coach sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, tentu bulan itu yang saya harapkan Bu. Saya mengamati kemarin pada saat melakukan identifikasi, Bu Tessa memberikan pertanyaan lanjutan yang memang dapat menggali kunci dalam menemukan masalahnya, dalam merencanakan langkah solusinya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita maksud. Kemudian bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar hal ini? Saya bersyukur sekali Bu Bulan atas pendapat Bulan, ya saya merasa senang Bulan. Ya, baik. Namun demikian, saya juga masih melihat ada hal-hal yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi. Misalkan kemarin ketika Koji sudah berhasil menemukan langkah solusi, tetapi Bu Tessa di sini kurang mengapresiasi. Nah, mungkin ini penting untuk dilakukan agar Koji itu bisa tumbuh rasa percaya diri, sehingga nanti ketika melakukan aksi tersebut, ya akan dilakukan secara optimal. Iya Bu, benar sekali ya, saya memang merasa seperti itu. Jadi perlunya apresiasi terhadap coach dari solusi atas permasalahan sendiri. Nah, dari diskusi kita ini, apakah Bu Tessa sudah bisa membayangkan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya bulan saya akan terus berlatih melakukan praktek coaching ini, mematuhi prinsip-prinsip coaching, kemudian mengikuti audit yang sudah saya pelajari. Baik, kapan itu akan dilakukan? Rencananya besok pagi Bu, Di mana perpustakaan. Dengan siapa? Itu saya akan melakukan praktek coaching dengan teman sejawat saya Bu. Oke, luar biasa sekali. Bu Tessa sudah berarti inisiatif ya di sini secara mandiri akan melatih secara intensif kira-kira bagian mana atau area mana yang bisa dikembangkan lagi. Nah, secara umum tadi saya memperhatikan Bu Tessa ketika melakukan praktik coaching itu sudah sesuai langkahnya, sehingga mungkin ini tinggal dilatih lagi ya area mana yang perlu menjadi perhatian. Oke, Bu Tessa, terima kasih atas kegiatan coaching dari kemarin hingga hari ini. Semoga dari kegiatan ini Bu Tessa bisa mengimplementasikan kepada teman sejawat atau kepada guru-guru lain agar bisa dimanfaatkan lebih besar lagi kemanfaatannya dari praktik coaching ini. Terima kasih Bu Tessa.